upline kita juga jadi downline. Nah, kalau kita mau buat tim yang solid gitu ya, memang harus 3 prinsip dasar ini harus jalan. Edifikasi, konsultasi, dan cross-lining. Nah, bahas tentang ini, sederhananya begini Bu. Kalau saya sebagai upline, kan saya punya upline. Ya kan? Kemudian saya punya downline, saya juga downline, dan saya juga punya downline. Apa yang Anda inginkan dilakukan oleh downline Anda, lakukan itu terhadap upline Anda. Paham nggak maksudnya? Anda mau apa gitu, downline Anda sama Anda? Maunya downline saya itu sopan sama saya, maunya teachable sama saya, maunya konsultasi sama saya, maunya tadi ya kerja keras, maunya konsultasi juga rutin gitu. Nah, itu yang dulu Anda lakukan ke upline Anda. Baru Anda harapkan itu dilakukan oleh downline Anda. Nah, kebanyakan kita egois, nggak bisa, di bisnis ini nggak bisa. Ini bisnis luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini bisnis luar biasa. Percaya sama saya, kalau Anda nggak pernah konsultasi, Anda akan susah dapat downline yang akan mau konsultasi sama Anda. Gitu. Nah, sekarang dibalik. Anda pengen upline bertindak seperti apa sama Anda? Nih, coba kalau Anda downline nih. Misalnya Anda downline saya, maunya saya apain Pak? Saya bantu ya. Ya bantunya apa dulu nih? Bantunya apa? Bantunya banyak nih gitu kan. Jangan bantuin bikinin rumah gitu kan. Bantuin beli mobil. Bantu apa dulu? Bantu follow up. Terus apa lagi? Bantu menyelesaikan masalah. Ya banyak ya. Iya, masalah pasti ada. Maksudnya tempat sharing, tempat konsultasi, ya kan? Selalu ada pada saat kita butuh. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau Anda downline saya, Anda maunya saya sebagai upline bantu Anda apa gitu? Apa yang Anda inginkan dari saya sebagai upline? Hah? Saya nggak butuh upline Pak. Nah, jadi singkatnya, kalau apa yang Anda butuhkan dari saya sebagai upline, lakukan itu sama downline Anda. Sebenarnya sesederhana itu. Saya pengen upline saya handphonenya kalau ditelepon selalu diangkat gitu. Kan biasanya ada upline tuh, ditelepon gak diangkat susah, mungkin lagi sibuk kan. Nah, Anda jangan ngikutin gitu. Wah, upline ini ditelepon gak pernah diangkat gitu. Jadi Anda sama downline jangan lakukan karena Anda gak suka upline Anda lakukan itu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tim player itu sebenarnya sesederhananya gitu. Apa yang kita mau dilakukan oleh upline, sebagai upline kita harus lakukan dulu. Apa yang dilakukan oleh downline, apa yang kita harapkan dari downline kita maunya downline kita rajin ya, kita harus rajin juga sama upline kan. Negatif sama Tiansi ya gitu. Saya bilang dia tahu dari mana saya negatif gitu kan. Nah, biasanya Anda pasti kan seperti itu ya, sebelum ngajak prospek pasti udah diceritain gitu kan, ini prospeknya ngeyelan gitu kan. Nanti itu utangnya masih banyak tuh di burjo gitu. Nah, ini ibu ini tahu, Mas negatif sama Tiansi ya. Mas kirimannya berapa sih gitu kan? Kiriman 400.000 mau sombong gitu kan. SPP pasti belum dibayar. Udah mau diusir sama ibu kos kan? Wah, kok dia tahu semua gitu. Ternyata teman saya ini udah laporan sebelumnya ya. Nah, akhirnya ketemu ibu ini, saya nggak tahu kenapa. Saya ketemu ibu ini dan ketemu suaminya, ngobrol sekitar 1 jam. Saya langsung mengambil keputusan. Saya mau cerita sedikit. Teman saya ini presentasi ke saya itu 2 bulan. Jelasin bisnis ini 2 bulan, dia udah jelasin semuanya. Mulai dari cara gabung, apa yang kita bisa dapatkan, dia ceritain orang yang sudah sukses gitu. Kebayang gak 2 bulan, tapi saya gak gabung. Tapi ketemu ibu ini sama suaminya, sekali aja 1 jam saya ngobrol, pulangnya saya langsung gabung. Padahal belum tahu uangnya dari mana gitu. Saya langsung kebayang. Nah, ini kekuatan yang namanya edifikasi. Nah, saya suka bilang bagi teman-teman yang baru jalankan bisnis ini, tidak perlu Anda pikir, wah saya harus hebat closing orang, saya harus hebat membuat orang istilahnya itu terinspirasi gitu. Nggak perlu. Anda cukup melakukan hal-hal dasar. Nah, bisnis ini bisnis edifikasi. Apa-apa kita selalu harus edifikasi, gitu. Apa-apa kita selalu edifikasi. Oke, nah saya tahu betul pada saat saya join karena saya diedifikasi,
Saya teredifikasi, saya korban dari edifikasi. Akhirnya saya gabung. Nah, makanya pada saat saya join, saya tinggal duplikasi. Waktu saya gabung, Bapak Ibu sekalian, waktu saya gabung di Tiansi di bisnis ini, saya nggak tahu sama sekali tentang bagaimana cara jalankan bisnis ini, bagaimana produknya, ya kan? Terus bonus-bonusnya juga cuman saya tahu kalau sponsorin orang dapatnya sekian gitu. Penghasilan bintang 8 kisaran sekian gitu. Nggak tahu detailnya, persentasinya nggak detail gitu. Tapi hasrat saya untuk berhasil ada gitu. Sudah punya hasrat dan ngotot pengen sukses. Nah terus pertanyaannya bagaimana saya jalankan bisnis ini? Bagaimana saya memulai sedangkan saya belum tahu apa-apa? Saya tinggal mengikuti apa yang dilakukan oleh sponsor saya. Gitu. Sponsor saya melakukan bisnis ini, pendekatan ke saya itu bagaimana caranya, saya tinggal ngikutin. Oh dia datang ke rumah saya sampai 15 kali. Oh berarti nanti saya ketemu prospek harus 15 kali ketemunya. Nah ini efek dari duplikasi Pak gitu kan. Ada positifnya juga saya 2 bulan baru join. Ada positifnya juga 2 bulan saya di follow up. Akhirnya saya follow up orang juga paling nggak 2 bulan. Kemudian apalagi masalahnya? No cross lining. Semuanya deket gitu, hal cerita. Paling enak, itu yang paling enak yang dulu saya rasakan, yang paling enak ya. Kalau kita udah kumpul sama crossline, kita ngomong, yang paling enak diomongin siapa kira-kira? Udah paling enak tuh diomongin upline ya? Enggak, udah paling enak tuh diomongin upline. Yang diomongin yang baik-baik apa yang jelek Bu? Ya. Yang jelek yang paling enak gitu kan. Anda dulu lagi susah gitu kan, diutangin sama upline, Anda nggak mungkin cerita, saya dulu diutangin loh sama upline gitu kan, Anda nggak mungkin cerita kan. Tapi kalau, wah kemarin saya janjian home meeting sama upline, nggak datang, prospek udah datang 5 orang. Yang namanya crossline, kalau Anda sudah cerita dia juga punya kenangan yang jelek juga, buruk juga sama upline kan, udah kena gitu, ngobrol ceritanya udah panjang gitu kan. Nah makanya dulu kita ada istilah itu forum gosip upline gitu kan. Jadi kalau udah ngumpul-ngumpul kan hati-hati, hindari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini bagaimana kita mau bangun bisnis ini? Basicnya tetap sama, nggak ada bedanya. Itu memaksimalkan bisnis ini, bagaimana membuat bisnis ini berkembang, bagaimana bisnis ini membuat bisnis ini momentum. Nggak ada cara lain selain dengan cara perbanyak masa dengan pertemuan. Gitu. Nah, bagaimana caranya memperbanyak masa dengan pertemuan? Nah, saya bilang bisnis ini, pola bisnis ini sangat sederhana, sangat gampang. Ya kan? Cuman yang gampang ini kadang kita nggak mau lakukan. Coba cek pekerjaan yang gampang. Biasanya yang gampang itu untuk menghasilkan hasil yang maksimal itu harus dilakukan berulang-ulang. Ya kan? Jadi kemampuan yang luar biasa itu tercipta dari perulangan. Saya kasih contoh. Momentum itu akan kelihatan benar-benar kalau pertemuannya udah gede ya. Misalnya VS, Grand OP. Nah, Grand OP itu lahir dari mana? Grand OP lahir dari OP. OP lahir dari mana? Home meeting. Home meeting lahirnya dari one on one. One on one datangnya dari mana? Dari buat janji ya. Oke. Saya tidak melihat ada sesuatu yang susah di sini.